Selamat pagi Miss Della. Terima kasih Miss. Sekarang kita akan melakukan pra observasi Miss. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Selamat pagi juga Pak David. Senang bisa berdiskusi dengan Anda. Baik Miss Della, saya ingin melakukan observasi ini nanti Miss Della. Waktu di kelas ada pembelajaran Miss Della di kelas TKB Joshua ya. Nah hari ini apa ya Miss topik yang akan dibawakan Miss nanti di kelas dan nanti apa saja tujuan pembelajarannya? Oke, terima kasih Pak. Saya senang nih berbagi pengalaman sama seperti ini. Untuk topik yang akan saya bawakan di kelas nanti adalah lingkunganku. Nah, ada subtopiknya lagi Pak. Topiknya itu rumahku yang saya pilih. Nah, jadi lingkunganku yang subtopiknya rumahku. Seperti itu. Tujuan pembelajarannya adalah mengenalkan anak itu lingkungan. Terus lingkungan itu ada apa saja sih? Lalu supaya mereka mengenal gitu loh dalam lingkungan rumah itu seperti apa saja tugas-tugasnya di dalam rumah ya. Seperti itulah kira-kira Pak. Oke, luar biasa ya. Kemudian ini Miss Della, kira-kira ada nggak strategi pembelajaran yang Miss Della pakai dalam pembelajaran nanti di kelas? Kira ada nggak? Ada. Jadi kira-kira seperti ini Pak, strategi yang akan saya pakai nanti ya, kita kayak akan saya mengatur mereka, mengarahkan mereka untuk kita bermain peran seperti itu. Bermain peran ya. Kemudian contohnya gimana kira-kira itu? Mereka bermain peran. Bermain peran. Jadi nanti kita bikin rumah-rumahan. Nah, bermain perannya itu seperti ada di rumah gitu loh Pak. Jadi setiap anak nanti bermain peran. Ada yang jadi ayah, ada yang jadi ibu. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti kita buat rumahnya ya. Nah, luar biasa ya, ada strategi yang sudah dirancang oleh Miss Della. Kemudian Miss Della, bagaimana ya kira-kira langkah implementasi dari strategi yang sudah dijelaskan oleh Miss Della tadi? Kalau langkah-langkahnya yang pertama ya pasti kita akan buat rumah-rumahannya. Nah, yang kedua itu baru kita akan membagikan. Saya akan membagikan perannya. Lebih enak sih kayaknya saya akan bagikan Pak, supaya takutnya nanti kalau kita pilih anak, kita membiarkan anak memilih gitu ya. Kalau saya kebanyakan yang mau menjadi ibu, kebanyakan menjadi nenek gitu kan. Jadi menurut saya lebih baik saya bagikan aja, ini yang jadi ibu, ini jadi ayah, ini jadi anak, ini jadi kakak, ini jadi nenek, supaya kebagian semua kayak gitu. Pembagian peran, setelah itu bermain perannya langsung gitu kan. Ada tugas ayah, ini tugas anak seperti ini, tugas ibu di sini. Seperti itu. Lalu setelah itu nanti kita akan adakan diskusi bagaimana. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Contohnya apa sih yang harus kita lakukan supaya rumah ini tetap bersih, supaya rumah ini tetap nyaman, gitu, seperti itu. Dan ditutup dengan gerak dan lagu. Nanti ada lagu yang sudah saya pilih juga, tema lingkungan. Kita akan bernyanyi sambil bergerak dengan lagu tersebut. Oke, siap-siap. Oh, luar biasa ya Miss Della. Jadi langkah-langkahnya sudah tersusun dan saya memahami nanti strateginya nih akan terlihat mantap ini nanti di kelas. Nah, Miss Della, pertanyaan yang mungkin berikutnya ini adalah apa saja alat dan bahan yang akan Miss Della gunakan dalam kegiatan bermain rumah-rumahan ini? Oke, untuk alat dan bahan yang saya gunakan itu Pak ada kayak kardus bekas, terus kayak sendok-sendok plastik, sedotan, kayak gitu. Sih untuk jadi peralatan-peralatan rumahnya itu, peralatan dapurnya ceritanya gitu. Oke, seperti itu Pak. Jadi kayak bahan daur ulang seperti itu ya, bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Barang-barang bekas, tanaman-tanaman plastiknya. Ya seperti lingkungan di rumah ya. Iya, kita menciptakan gimana lingkungan di rumah itu gitu. Wow, luar biasa ya Miss Della. Kemudian kira-kira nih ada nggak ya tantangannya kalau misalnya menggunakan alat dan bahan seperti itu enggak? Oke, kalau untuk tantangannya menurut saya itu adalah
keterbatasan ruang kelas, space-nya itu loh Pak. Oke, Karena oke. dengan jumlah murid yang banyak juga kan, rumahnya sekian gitu kan, dan keterbatasan alat dan bahan. Oke. Jadi ya kita bisa-bisain lah bikin itu tuh, bikin rumahnya itu. Jadi dua itu sih kalau menurut Jadi saya. kemungkinan nanti terbatas ruang dan bahannya ya mungkin juga. Bahan untuk membuat rumah-rumahan ini tadi, ya sama tempatnya gitu, tempat ya ruang kelasnya tadi. Nah, kita kan sudah tahu nih apa yang menjadi tantangannya sudah dipetakan juga oleh Miss Della. Kira-kira kalau menurut Miss Della sendiri bagaimana untuk mengatasi tantangan tersebut? Setelah saya pikir-pikir Pak, kayaknya saya ketemu solusinya kalau kayak space ruangannya tadi kan, saya akan ngatur time anak bermain perannya ini. Jadi cepat mereka akan bergantian, gak apa-apa rumahnya kecil, gak terlalu besar gitu, tapi akan saya atur anak untuk bermain perannya itu loh, ngatur tentunya. Terus untuk kayak keterbatasan alat dan bahan tadi, propertinya tadi, saya mungkin akan memaksimalkan benda-benda yang ada di sekitar Pak, seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi ada solusi ya dari Miss Della sendiri. Menurut saya itu hal yang luar biasa dari seorang guru. Dan terima kasih ya Miss Della atas informasinya. Saya merasa ini akan menjadi observasi yang bermanfaat nanti karena semuanya akan kita rekam. Dan kira-kira adakah hal lain dari Miss Della yang ingin disampaikan? Dari saya. Oke, berarti kita siap ya untuk melakukan observasi di kelas nanti. Oke, terima kasih Miss Della, terima kasih.
selamat pagi Bu Pepe, Bu Frida. Ya, selamat pagi juga Miss Della. Terima kasih. Kita hari ini melakukan percakapan pasca observasi yang tadi sudah kita amati di kelas. Miss Della, bagaimana perasaan Miss setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Puji Tuhan, Mister, saya merasa lega karena proses pembelajaran tadi udah lancar. Hebat Miss Della, saya juga melihat murid terlihat antusias. Miss Della telah menggunakan metode pembelajaran yang menurut saya tepat. Terima kasih Mister, selamat mendengar. Kira-kira ada hal yang menjadi kendala nggak buat Miss Della dalam melaksanakan proses pembelajaran tadi? Iya, ada sih Mister. Kalau menurut saya hal yang menjadi kendala menurut saya selama proses pembelajaran tadi adalah agar murid yang kurang aktif dan tidak fokus sama pembelajaran. Jadi mereka terlihat cenderung bosan dalam pembelajaran tadi. Jadi kayak mereka tuh pura-pura disiplin, masuk ke dalam kelompoknya, terus nanti sebentar nanti dia keluar dari kelompoknya lagi, jalan-jalan dan nggak disiplin lagi. Oke. Oke, saya mengerti. Nah, Miss Della, kira-kira ada nggak strategi dari Miss Della untuk kedepannya? Bagaimana cara menangani anak-anak yang kurang fokus tadi dan yang kurang disiplin tadi kira-kira, Miss Della? Saya sudah mengamati dan memetakan permasalahannya, Mister. Yang saya lihat tadi, anak-anak itu kurang fokus karena kayaknya pembelajarannya kurang menarik. Jadi mereka tuh cepat bosan. Maka untuk kedepannya saya berencana untuk memperbaiki strategi belajar saya, strategi pembelajaran yang saya maksud, dan mungkin saya akan membuat media yang lebih menarik lagi lah untuk anak-anak. Oke, luar biasa ya Miss Della. Miss Della ini mampu mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi dari masalah tersebut. Wow, luar biasa Miss Della. Terima kasih Mr. David. Namun Miss Della, tentu saja ada beberapa hal ini bisa menjadi catatan aja Miss Della, catatan tambahan ya, agar bisa menjadi bahan evaluasi ke depan. Nah, baik Mister, saja ya kira-kira yang bisa menjadi catatan dalam pelaksanaan pembelajaran tadi. Saya melihat ada beberapa hal yang bisa Miss Della tingkatkan. Pertama, Miss Della bisa memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi kelompok. Ya, kedua, Miss Della bisa memberikan umpan balik yang baik, yang lebih spesifik kepada murid. Ya, jadi murid ini agar lebih mengerti maksud dari apa yang kita sampaikan. Jadi lebih sederhana aja. Ya. Terima kasih ya Mister untuk umpan balik yang sangat positif ini. Saya sangat senang dapat kesempatan untuk bisa belajar lagi yang menjadi yang lebih baik dalam pembelajaran. Oke, Miss Della bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran proses belajar tadi berdasarkan hasil pengamatan tadi. Jadi saya ada kasih catatan-catatan juga. Oke, baik Mister. Nah, saya berharap pembelajaran selanjutnya Miss Della dapat menjadi lebih efektif lagi. Semangat ya Miss Della ya. Amin. Terima kasih banyak Mister sudah meluangkan waktunya. Oke, sama-sama Miss Della. Sekarang tiba waktunya saya ingin mempersilahkan kepada ibu pengajar praktik saya, Ibu Frida Magdalena, selaku pengajar praktik untuk dapat memberikan umpan balik mungkin Bu, atau tanggapan terkait kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, terima kasih Pak David sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk hadir bersama-sama di tempat ini untuk mengamati jalannya observasi kelas ya. Yang sebelumnya Pak David juga melakukan percakapan observasi, pra-observasi, sehingga sekarang sudah melaksanakan kegiatan percakapan supervisi pasca observasi. Puji Tuhan, saya lihat semua berjalan dengan baik dan lancar. Saya mengamati Miss Della juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan cukup baik dan mampu membagi kelompok ya, membagi kelompok sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar murid dan
menurut saya itu sangat luar biasa sekali. Semangat Miss Della. Ya, dan untuk Pak David juga sudah melakukan pasca observasi dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tahapan bakja ya, dengan rekan sejawatnya, di mana menemukan jawaban dan masalah yang sedang dialami ya oleh Miss Della dengan tahapan Tirta ya. Tahapan Tirta luar biasa Pak David. Puji Tuhan, kegiatan coaching yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan capaian dan rubrik yang ada. Dan prinsip-prinsip coaching yang ada ya Pak David, tetap semangat terus Pak David. Terima kasih Bu Frida sudah memberi apresiasi dan umpan baliknya. Saya sangat senang mendapat respon yang begitu positif Bu dari Ibu. Tentu saya akan berusaha lebih baik lagi ke depannya dalam mengembangkan kompetensi saya pada supervisi akademik ini Bu. Ya. Aku tadi ada salah, maksudku Bakja. Tirta, bakja. Gantikan. Bisa ya? Ulang Jalan. Aku tuh teringat bakja. Makanya saya bilang lah, perasaan Tirta, saya bilang bakja. Oh, Ada mungkin dua ibu alur- nih Ada dua alur bakja tapi yang di sini mungkin saya pikir ibu nih mungkin kalau lah ada yang lain di luar ibu. Improv. Aku tuh mau bilang Tirta, cuma bilang bakja. Iya, mending apa-apa. ulang ja. Dari sini aja kayaknya. Ulang jangan. Dan untuk Pak David, Garahete tahu Bu? Hah? Kan di situ bahalapih tuh. Iya kan? Di situ bahalapih itu. Oh, iya. Barah itu. Dan untuk Pak David tuh. Tiba teringat bakja. Kena oleh baca ini oleh papa. Nggak apa-apa. Sebentar aja dia ngeditnya. Dan untuk Pak David tahu Bu, Barah itu mulai. Dan untuk Pak David, Ya. Dan untuk Pak David, saya juga sudah mengamati dalam kegiatan pra maupun pasca observasi ya, telah mampu mengajukan pertanyaan yang mampu membuat rekan sejawat menemukan jawaban dari masalah yang sedang dia alami sesuai dengan alur Tirta ya. Nah, luar biasa Pak David, puji Tuhan kegiatan coaching yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan capaian rubrik dan prinsip-prinsip coaching yang ada. Ya Pak David, tetap semangat ya Pak David. terima kasih Bu Frida sudah memberikan apresiasi dan umpan baliknya. Saya senang Bu mendapat respon yang begitu positif dari Ibu. Tentu saya akan berusaha lebih baik dan kedepannya dalam mengembangkan kompetensi pada supervisi akademik ini Bu. Baik Pak David, terus semangat Pak. Terima kasih Bu.